Oke, balik lagi masih di bahasan tentang brand storytelling part 2. Nah, di sini, kita akan coba kulik lagi nih tentang bagaimana penerapan brand story dalam, strategi storytelling ini. Tapi kita sedikit, sebelum kita masuk ke case study nih, kita bahas dulu, eee, tambahan lagi nih, insight lagi nih. Kenapa sih sebenarnya brand itu butuh story? Kan kalau di video sebelumnya emang kita udah bahas ya, jadi, karena story ini adalah salah satu alat yang kuat, untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan, jadi, ada baiknya brand itu menggunakan story gitu kan. Nah, terus apalagi, masa cuman itu aja? Oke, kita bahas lagi nih ya. Jadi, sekarang teman-teman, perhatikan di sekitar kita. Brand satu dengan brand yang lain itu saling bertarung, ya nggak sih? Saling, mencoba mengklaim dirinya adalah brand yang terbaik, gitu. Kita tuh sekarang berada di, sebuah situasi yang namanya red ocean, gitu. Kalau dalam ilmu marketing, red ocean itu adalah situasi di mana kompetitor tuh luar biasa banyak dan saling bersaing dengan kuat gitu ya, banyak banget lah intinya pesaingnya gitu. Nah, karena itu nggak cukup nih kalau misalnya brand itu hanya mengandalkan unique selling point yang dimiliki dia dari sisi fungsi produknya atau fitur produknya. Karena itu semua bisa diikutin atau bisa di-copy atau brand yang lain juga punya yang sama. Contoh, sama-sama skincare. Skincare A dia bisa buat muka lebih bersih, lebih glowing. Skincare B juga bisa. Skincare C juga bisa. Skincare D juga bisa. Banyak kan yang bisa melakukan hal itu. Atau misalnya enggak, kita tetap lebih bagus kok. Soalnya meskipun kita itu bisa glowing gitu. Ternyata nggak cuma bisa glowing, tapi juga harganya kita bisa lebih murah gitu. Oke, kalau untuk urusan harga, brand yang lain juga bisa gitu menekan harga. Jadi intinya adalah persaingan itu nggak ada habisnya. Nah, that's why we need a good stories, karena good story itu akan menambahkan added value buat brand kita. Jadi dia nggak cuma sekedar jualan fungsi aja, tapi ada nilai-nilai lain yang bisa kita dapatkan nih ketika kita mengkonsumsi atau memiliki brand tersebut. Nanti saya akan kasih contohnya sih, tapi kita lanjut dulu. Good stories tadi, good stories sama dengan more added value. Jadi semakin bagus story yang kita buat, maka added value kita akan bertambah lagi, sehingga ketika orang membeli produk kita atau brand kita, yang dia dapatkan nggak cuma fungsi. Kemudian kalau misalnya kita berhasil menciptakan story yang bagus, itu sebenarnya membantu kita untuk engage dengan audience. Dan audience zaman now itu need to feel engaged. Dia butuh merasa terikat dengan brandnya. Jadi nggak cuma dari fungsional aja, tapi emosionalnya juga harus dapat dengan si brand ini. Nah, story itu bisa jadi jawaban untuk membangun engagement agar si audiens itu nggak cuma dapat fungsi, tetapi juga terpenuhi emosionalnya. Kemudian lagi, ada juga yang bilang gini nih, cerita atau story ini sebenarnya secara implisit itu adalah bisa menjadi alasan kenapa brand harus exist, kenapa brand harus ada gitu, kenapa brand harus hadir di tengah kita. Kenapa begitu? Karena story atau brand itu bisa jadi adalah summary dari visi, misi, dan tujuan dari perusahaan, ditambah atau dikuatkan lagi dengan POV dari audiensnya. Jadi kayaknya udah nggak ada bantahan lagi deh kenapa brand itu butuh creating a good stories gitu. Kemudian lagi nih, ternyata kalau kita sudah punya stories yang bagus, minimal kita sebenarnya sudah mengantongi yang namanya pesan yang sesuai, yang cocok dengan audiens kita.
gitu. Karena kan ya kita tahu kalau story itu adalah salah satu alat yang bisa kita pakai untuk meneruskan pesan, menyebarkan pesan gitu kan. Jadi story ini itu bisa menjadi basis kita atau basic kita dalam merancang pesan untuk target audiens kita. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke case study. Contohnya apa nih? Brand-brand yang sudah menerapkan brand story dan bagaimana cara mereka menerapkannya. Saya punya 3 contoh brand di sini. Ada Gojek, ada Dove, ada Wardah. Kita mulai dari Gojek dulu ya. Nah, Gojek siapa sih yang nggak tahu Gojek? Ya salah satu startup yang Dekakorn ya kalau nggak salah sekarang. Dia sudah Dekakorn. Teman-teman juga sudah tahu bagaimana kiprahnya si Gojek gitu. Nah, menariknya Gojek ini ternyata dia nggak cuma jualan fitur ojek online. Teman-teman juga pasti sudah ngeh ya. Banyak banget iklan-iklan Gojek yang dia nggak cuma sekedar ngejelasin tentang oke, aku punya fitur A, B, C, D, tapi yang diangkat adalah sisi-sisi kemanusiaannya justru lebih banyak. Salah satu story yang menarik dari Gojek ini adalah Pasti Ada Jalan. Campaign-campaign tentang Pasti Ada Jalan juga teman-teman lihat bagus banget. Kapan hari pernah dia melibatkan Rich Brian ya, craving makanan dari Indonesia, dia lagi ada di US kalau nggak salah, tiba-tiba ada Gojek yang nganter ke sana, itu Pasti Ada Jalan. Nah, apa story dari Pasti Ada Jalan ini? Sebenarnya story yang mau diangkat adalah keteguhan untuk berjuang atau memperjuangkan sesuatu demi yang terbaik gitu kan istilahnya. Ceritanya kurang lebih seperti itu, dan cerita ini menarik gitu. Dia nggak cuma sekedar diangkat dari sisi produknya, tapi juga bahkan mitranya itu juga nyambung sama story ini. Jadi si story ini kayak merangkul ya brand, mitra, dan juga audiensnya. Teman-teman juga bisa lihat iklan-iklan Gojek atau campaign-campaign Gojek itu kesannya tuh humble gitu. Dia nggak ada menyombongkan diri atau mengatakan, mengklaim bahwa dia adalah aplikasi terbaik, nggak. Tapi yang dia angkat di sini siapa? Sosok-sosok driver gitu kan, juga sosok-sosok audiensnya, malah usernya malah yang diangkat. Nah, kamu bisa lihat peran dia di sini sebagai apa? Sebagai sidekick. Menarik kan? Kemudian yang berikutnya ada Dove. Dove ini juga seru nih. Kalau teman-teman perhatiin dari lama gitu ya, bahkan mungkin dari awal munculnya Dove ini konsisten dengan isu-isu woman empowering, kemudian self love. Selalu iklan-iklan Dove itu kalau kamu perhatiin figur-figur yang ditampilkan di iklan Dove itu adalah sosok perempuan biasa dalam tanda kutip yang memang perempuan ya kayak gitu, aslinya normalnya kayak gitu, nggak yang cantik mulus body kayak Barbie, tapi ya apa adanya perempuan gitu. Nah, Dove mengangkat cerita ini dan kemudian juga menggunakan cerita ini dalam setiap kampanye, sehingga Dove itu akhirnya dikenal orang sebagai ya sabun perempuan biasa gitu kan, padahal ya sebenarnya sama aja, looks juga kayak gitu, tapi Dove berhasil ngambil satu sisi yang nggak diambil sama sabun-sabun yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah Wardah, brand lokal juga sama kayak Gojek. Menariknya Wardah tuh kalau misalnya kita lihat head to head-nya sama siapa ya? Banyak sih, sekarang udah mulai masuk ke brand-brand ini ya, brand-brand kayak Makeover, Maybelline, itu head to head-nya udah sama brand-brand kayak gitu. Di merek lokal sendiri dia ada Mustika Ratu gitu. Tapi Wardah ini mengambil cerita atau mengangkat cerita tentang halal gitu. Jadi kosmetik yang dia buat, lewat ceritanya dia pengen cerita bahwa kosmetik yang dia buat itu terjamin halalnya dan bisa menjadi semacam pelengkap bagi perempuan muslimah yang ingin tampil cantik gitu, pakailah Wardah. Nah ini juga kalau kamu perhatiin isu-isu tentang halal ini juga sering diomongin nih sama Wardah di campaign-campaignnya. Nah kamu bisa lihat nih di sini bahwa ternyata ya sebegitu besar peran dari story. Ketika kita udah punya story, brand udah punya story, maka project-project atau program-program yang kaitannya dengan
brand resonansi atau penguatan brand, baik itu brand awareness, kemudian juga menjaga atau membangun citra, itu jatuhnya tuh seputar story gitu. Di brandingnya ya seputar story. Nah, bahkan si story ini juga bisa membantu kita ngelihat bahwa oke, sama-sama sabun, tapi sabun ini beda ya, atau oke, sama-sama skincare, tapi skincare yang ini beda. Ada added value, nggak cuma sekedar fungsinya aja yang didapatkan, tapi dia juga menawarkan nilai-nilai lebih. Wardah tadi contohnya menawarkan rasa aman sebenarnya, karena ya itu, skincare-nya udah halal gitu, sudah tersertifikasi MUI gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita mau tarik nih kesimpulannya, berarti kita harus bikin cerita yang menarik. Oke. Kemudian juga storytelling atau teknik membuat narasi cerita ini itu hanya akan bisa bekerja ketika cerita yang kita buat otentik. Kalau misalnya ceritanya biasa aja atau so-so, sudah banyak yang ngangkat ya, orang juga, oh ini kayak yang ini ya, oh kayaknya saya udah pernah dengar sebelumnya, oh berarti sama dong, jadi nggak akan muncul diferensiasinya. Makanya kita harus otentik. Kemudian selain otentik, kita juga harus konsisten. Jangan sampai udah kita dapat satu cerita yang otentik, tapi kita berubah-ubah atau ganti-ganti terus. Karena misalnya, oh kayaknya nggak cocok deh sama season yang ini, atau oh kayaknya kurang seru deh. Yang ngetren tentang yang sekarang lagi ngetren adalah tentang isu yang ini, kita ganti isu itu aja. Jangan. Jadi sebisa mungkin brand story itu harus punya yang namanya master naratif. Dan kalau kita ngomongin master naratif ini, yaitu adalah narasi yang menjadi payung dari semua narasi-narasi kecil nanti yang ada gitu. Dan program-program kita nanti akan ada benang merahnya, karena kita mengembrace atau memasukkan si story ini ke dalam setiap project-project kita. Terakhir nih, kita sudah otentik, kita sudah konsisten, jangan lupa bahwa kita harus memastikan cerita yang kita buat itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan budaya lokal, dengan bahasa lokal. Karena kalau misalnya nih kita udah bikin story bagus banget, tapi ternyata nggak cocok sama budaya si target audience, ya pasti bakal mental. That's why kita tuh harus riset dulu kan di awal, apa sih perspektif atau POV-nya audience ini. Kemudian kita lengkapi deh dengan POV dari brand, sehingga muncullah si brand story yang nggak cuma sekedar kalau kata orang tuh kayak ya cuman buat jualan aja, buat promosi aja, tapi aslinya nggak kayak gitu, cuma pencitraan aja. Jangan, tapi kita benar-benar harus mewujudkan si brand ini masuk ke semua hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas branding kita. Dan tentu saja tadi jangan lupa pastikan dia sesuai sama budaya dan juga bahasa, karena itu penting banget. Itu aja sih kayak yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin. Sebenarnya kalau kita ngomongin brand storytelling itu banyak banget referensinya, bukunya juga udah banyak banget, artikelnya juga udah banyak banget, dan bertebaran di Google. Kamu bisa cari brand-brand yang sudah dibahas lah case study-nya tentang brand story ini. Nah, tapi yang saya sampaikan kali ini itu adalah summary dari berbagai macam artikel dan bacaan. Mudah-mudahan sih bisa memberikan gambaran kamu sebelum kamu nanti explore lebih banyak lagi di Google tentu saja, dan juga buku-buku yang lumayan udah banyak banget itu. Biar kamu ada gambaran brand story itu seperti apa. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Kalau kamu rasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, boleh dong di-subscribe, komen, like, dan share. Kita akan bahas berbagai macam konsep-konsep menarik lainnya di video yang lainnya, di kesempatan yang lainnya. Sampai ketemu.